Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Kartika Sari. Saya mahasiswi dari Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Fakultas Bisnis, Prodi Manajemen, Konsentrasi Pemasaran. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi mengenai perusahaan multinasional. Tugas ini merupakan tugas akhir semester 7 saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Baik teman-temanku sekalian, di sini saya akan menjelaskan strategi perusahaan memasuki pasar internasional. Saya akan mengambil contoh studi kasus perusahaan yang sangat terkenal. Apakah itu? Ya, perusahaan Starbucks. Ayo, siapa nih yang nggak kenal perusahaan Starbucks? Saya rasa kalian sudah mengetahui perusahaan Starbucks. Ya, perusahaan Starbucks adalah kedai kopi dari Amerika Serikat yang bertempat di Seattle, Washington. Starbucks merupakan kedai kopi terbesar di dunia dengan kedai di 44 negara. Starbucks Coffee pertama kali dibuka pada 1971 di Seattle. Makna dari logo Starbucks sendiri adalah mempesona dan menyihir para pencinta kopi agar mau singgah di kedai-kedai miliknya. Jadi dalam sekali lihat mereka akan langsung tergiur dan pada akhirnya menjadi langganan tetapnya. Ayo, siapa nih yang tahu dengan logo ini? Ya, ini adalah siren. Siren merupakan logo dari Starbucks. Siren merupakan sosok yang wujudnya setengah ikan dan manusia. Namun, siapa yang bisa menolak pesona dari makhluk ini? Konon kecantikan siren bisa membuat para pelaut lupa tujuannya dan terlena. Selain itu, suara merdunya juga mampu menarik perhatian pelaut agar mau mengikuti kemanapun siren pergi. Sama halnya dengan kedai kopi dari Starbucks. Semua orang akan terlena dan bersantai di kedai ini. Tanpa sadar, mereka telah membuang waktu berharga untuk menikmati kopi. Cukup miris sih sebenarnya arti logo Starbucks ya. Namun inilah tujuan dari perusahaan menggunakan lambang siren untuk menarik perhatian masyarakat. Namun, kenapa sih Starbucks memilih warna hijau untuk dominan logonya ya? Nah, sebenarnya warna hijau ini termasuk salah satu bentuk perubahan dari warna logo yang sebelumnya. Makna warna logo Starbucks dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Yang pertama, warna coklat. Sebelum berwarna hijau pada tahun 1971, Starbucks memilih warna coklat untuk logonya. Warna ini memiliki makna hangat, nyaman, aman, dapat diandalkan, dan kuat. Kesan mahal akan terpancarkan pada produknya. Namun penggunaan warna ini tidak bertahan lama, hanya sekitar 16 tahun sudah berganti. Yang kedua, warna hijau. Pada tahun 1987, logo perusahaan Starbucks perubahan warna sekaligus bentuk, tetap siren sebagai simbol utamanya namun lebih sederhana lagi. Warnanya ganti menjadi hijau sebagai simbol dari pertumbuhan. Makna warna logo Starbucks ini berarti bibit-bibit kesuksesan di kemudian hari, yang artinya perusahaan akan memiliki banyak cabang di seluruh dunia. Dari setiap perubahan logo pasti ada saja komponen yang menghilang. Arti logo Starbucks yang baru adalah untuk menegaskan simbol perusahaan mendunia dan ikonik. Dengan begitu desainnya terlihat semakin elegan, sederhana, dan bermakna. Warna tetap dipertahankan karena perusahaan ingin terus bertumbuh. Selain itu, ada arti lain kenapa Starbucks mempertahankan logo barunya sampai sekarang. Perusahaan berharap lebih mengeksplorasi produk-produk lain namun tetap mengutamakan kopi sebagai produk utamanya. Para petinggi pun juga menjelaskan bahwa terjadinya perubahan ini tidak lain karena strategi perusahaan. Menurut mereka, apabila perusahaan tidak berani melakukan perubahan sekali
Walaupun arti logo Starbucks versi lama sudah terkenal di kalangan masyarakat, maka tidak akan ada kemajuan, sedangkan warna hijau menjadi pilihan utama karena perusahaan mengarah untuk terus mengalami kemajuan. Dalam artian makna warna logo Starbucks ini juga membebaskan perusahaan terus bertumbuh ke tempat-tempat baru agar tujuannya itu lebih terkenal. Buktinya saat ini nama Starbucks juga melegendah di setiap negara. Ikonik mereka berhasil membuat masyarakat terpikat oleh produk-produk yang dijual oleh Starbucks. Untuk itulah dari sini Anda paham bahwa keberadaan logo itu sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Lalu bagaimana cara Starbucks menerapkan merchandise plans dalam aktivitas retailnya? Yang pertama, perusahaan melakukan manufaktur atau selecting and interesting. Kualitas kopi yang dipakai Starbucks harus memenuhi standar berkualitas tinggi. Kopi mereka berasal dari pertanian organik. Starbucks memang tidak hanya menawarkan minuman dan makanan, mereka juga menjual kopi dan teh kemasan bagi para pelanggannya, termasuk barang-barang souvenir seperti termos, tumbler, dan masih banyak lagi. Desain unik dan menarik ditambah adanya logo Starbucks yang memberikan prestige. Tumbler dari Starbucks banyak dicari, banyak diminati sebagai souvenir untuk hadiah atau koleksi pribadi karena sifat barang persediaan cepat rusak. Starbucks menggunakan sistem inventory, sistem P dan sistem AOQ untuk persediaan pada tingkat toko. Sistem yang mereka laksanakan telah berhasil membantu mengurangi limbah dan penyusutan yang tidak perlu dalam persediaan yang ada. Barang-barang yang ada pun dapat dilacak menggunakan pemrograman komputer. Yang kedua, perusahaan melakukan prokes. Baik, Starbucks menggunakan strategi pertumbuhan growth baik secara internal dan eksternal. Internal yaitu terus mengembangkan produk terutama kopi. Kalau eksternalnya itu membuka cabang-cabang di berbagai negara dengan memanage cabangnya. Starbucks menggunakan strategi tradisional di mana mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti menu coffee of the week yang sama di seluruh dunia. Lalu bagaimana cara Starbucks menerapkan pricing strategi dalam aktivitas retailnya? Yaitu karena konsumen maupun lingkungan pemasaran selalu berubah, Starbucks menggunakan strategi demand-oriented pricing agar lebih memahami keinginannya agar harga Starbucks cukup premium di bawah ambang batas kemewahan Starbucks. Starbucks menyimpan harga dengan cara yang menghasilkan pengembalian lebih besar tanpa mengurangi volume penjualan. Starbucks mengontrol secara langsung dan rutin kepada pertanian dengan pengembang kopi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Starbucks menerapkan promosi strategi dalam aktivitas retailnya? Yang pertama, perusahaan melakukan advertising dan sales promotion. Pada awalnya Starbucks tidak hanya melakukan strategi pemasaran yang konvensional seperti melakukan pemasangan billboard, pembuatan flyer, hingga membuat iklan di TV. Semua mulai berubah ketika Starbucks go internasional. Starbucks juga berinteraksi dengan para pelanggan mereka di berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter. Dari sisi visual, mereka juga melakukan strategi pemasaran menggunakan YouTube. Starbucks juga pernah masuk ke film Game of Thrones sehingga makin banyak lagi pelanggan yang tertarik. Starbucks membuat program loyalitas kepada para pelanggannya, yaitu berupa kartu. Program itu menawarkan produk gratis setelah sejumlah uang yang dihabiskan atau penawaran penambahan diskon pada toko. Starbucks juga aktif membuat special event seperti pada Desember 2013 mengadakan event free tumbler saat konsumen melakukan top up Starbucks sebesar Rp400.000. Starbucks juga aktif mengumpulkan loyalitas merek seperti contohnya mendukung hak LGBT, memperjuangkan kesejahteraan dan hak pengungsi sehingga menimbulkan reaksi yang positif kepada
masyarakat sekitar. Yang kedua, melakukan public relation. Starbucks aktif menjaga hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga-lembaga yang diwakilinya. Tidak hanya di situ, Starbucks juga mengadakan kontak sosial dengan masyarakat dengan email isinya biasa tentang promosi, tetapi pelanggan juga dapat memberikan feedback. Nah, itulah teman-teman tadi materi yang telah saya paparkan, karena kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang telah saya paparkan menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua.